Sikap dan tata gerak. Tahukah kalian, dalam liturgi Gereja Katolik, sikap dan tata gerak mempunyai arti. Apa saja sikap dan tata gerak itu? Tanda salib. Tanda salib adalah pengakuan singkat atas iman bahwa keselamatan kita terjadi lewat salib. Salib juga merupakan tanda keselamatan dan berkat dari Allah. Tanda salib dilakukan ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci, mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi, memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib pada dahi, mulut, dan dada, dan menerima percikan air suci kalau dibuat sebagai pengganti pernyataan tobat. Berdiri. Berdiri adalah penghormatan kepada Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah umat. Berdiri dilakukan ketika menyambut imam dan para pelayan yang bergerak menuju ruang altar atau meninggalkan. Dari awal hingga doa pembuka, kita mengambil sikap berdiri. Doa sesudah komuni, bait pengantar Injil dan bacaan Injil, saat syahadat dan doa umat, saat misdinar mendupai umat, doa persembahan, privasi dan mada kudus, saat mengucapkan atau menyanyikan doa Bapa Kami, dan imam mengucapkan doa sesudah komuni. Berlutut. Berlutut menunjukkan sikap kerendahan hati dan permohonan ampun. Berlutut dilakukan ketika berdoa secara pribadi sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi, saat mengucapkan doa tobat, saat doa syukur agung, dan saat mempersiapkan diri pada waktu akan menerima komuni, dan meresapkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita pada waktu telah menerima komuni, merupakan sikap sembah sujud untuk hormat kepada Allah. Menebah dada atau menepuk dada. Menebah dada atau menepuk dada adalah sebagai tanda tobat dan penyesalan. Menebah dada atau menepuk dada dibuat pada saat pernyataan doa tobat, saya mengaku. Menyembah dan menundukkan kepala. Menyembah dan menundukkan kepala adalah tanda hormat dan bakti pada Tuhan. Menyembah dilakukan ketika imam mengangkat tubuh dan darah Kristus setelah mengucapkan kata-kata konsekrasi. Menundukkan kepala dilakukan ketika imam dan petugas liturgi berlutut di depan altar, imam mengecup meja altar, misdinar akan mendupai, imam selesai mengangkat tubuh dan darah Kristus sesudah mengucapkan kata-kata konsekrasi, dan saat menerima berkat. Membungkuk. Membungkuk adalah rasa hormat yang mendalam kepada Allah atau rasa rendah di hadapan Allah. Membungkuk dilakukan saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria pada saat syahadat para rasul. Mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan adalah sebagai ungkapan kesetiaan pada Kristus. Mengatupkan tangan dilakukan ketika akan menerima komuni. Duduk. Duduk adalah ungkapan kesediaan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Duduk dilakukan ketika selama bacaan-bacaan selain Injil dan Mazmur tanggapan, homili, persiapan persembahan, dan pengumuman. Berjalan.
Berjalan adalah ungkapan kesiapsediaan menyambut dan menanggapi tawaran kasih karunia Allah. Berjalan dilakukan ketika perarakan masuk dan keluar gereja dan perarakan persembahan ataupun menyambut komuni. Meniarap. Meniarap adalah ungkapan merendahkan hati yang mendalam di hadapan Allah. Meniarap dilakukan ketika awal ibadat Jumat Agung, tabisan imam, diakon, dan uskup, serta kaul kekal. Bersalaman atau jabat tangan. Bersalaman atau jabat tangan menunjukkan sikap penghormatan dan ikatan persaudaraan yang erat dan akrab. Bersalaman atau jabat tangan dilakukan ketika salam damai. Pembasuhan tangan. Pembasuhan tangan dalam liturgi berkaitan dengan ungkapan pembersihan dosa. Pembasuhan tangan dilakukan ketika persiapan persembahan. Penumpangan tangan. Penumpangan tangan adalah tata gerak liturgi yang menunjukkan penyerahan kuasa. Jika kalian memiliki informasi yang lebih yang bisa ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling mencurahkan.